Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita umat Tuhan di Jemaat Silo Campagaya. Jumpa kembali di pagi ini dalam santapan rohani kita Sarota, edisi Selasa 12 Maret 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini, pagi anugerah Tuhan bagi kami umat-Mu, karena sepanjang malam yang telah berlalu, Engkau sudah menyertai kami dalam peristirahatan sepanjang malam, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terpilih dari Yesaya 60 ayat 15 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan mendatangkan emas, dan sebagai ganti besi, aku akan mendatangkan perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera sebagai pelindungmu dan keadilan sebagai pengawasmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu kelak semuanya orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka tunas yang kau tumbuhkan, buatan tanganku sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, hidup yang dibarui oleh kasih Allah. Katuoan tuna barui kama masyanna puang. Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesaya 60 secara jelas memperlihatkan perubahan hidup yang akan diterima
oleh bangsa Israel. Ketika berada dalam pembuangan di Babel, mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang amat pelik. Hal tersebut terlihat pada pasal-pasal sebelumnya yang mana mereka tidak hidup dalam kedamaian. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, Allah Sang Halik menyampaikan berita pemulihan melalui Nabi Yesaya, suatu pemulihan yang kelak membarui kehidupan umatnya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 15. Kondisi yang berat itu akan diganti dengan kebanggaan abadi. Apa itu kebanggaan abadi? Kebanggaan yang lahiriah. Selanjutnya ayat 16 mengatakan, seperti seorang ibu memelihara anaknya. Ya, layaknya seorang ibu yang memberi susu pada anaknya, demikianlah Tuhan memberi dan memelihara umatnya. Pada ayat 17, tembaga, besi, kayu, dan batu adalah media yang digunakan dalam pertukangan ini yang amat akrab bagi orang-orang Israel. Artinya, mereka selalu berjumpa dengan benda-benda pertukangan itu, sehingga menjadi simbol penindasan bagi mereka. Namun, Allah tidak mengganti semua benda tersebut dengan benda berharga. Saya ulangi, namun Allah akan mengganti semua benda itu dengan benda berharga, yaitu emas dan perak sebagai simbol keberhasilan atau kesuksesan. Bukan hanya emas dan perak, tetapi juga Allah menghadirkan damai sejahtera dan keadilan, bahkan tanpa kekerasan. Ayat 18. Kehadiran Allah dalam kasih-Nya membawa terang yang abadi. Untuk itulah terang-Nya membuat setiap kita umat-Nya mampu melihat jalan terbaik dalam hidup dan keluar dari peliknya kesulitan hidup yang dialami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kembali lagi kami datang tunduk kepala, mengangkat hati, mengucap syukur atas berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati santapan rohani kita pagi ini melalui pemberitaan firman-Mu, hidup yang dibarui oleh kasih Allah. Sungguh luar biasa firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa terpatri dalam loh hati kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur di hari ini kami akan memulai seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas kami selaku anggota jemaat Tuhan. Baik kami selaku anak-anak muda, selaku orang tua, ayah dan ibu, selaku opa, omah, bahkan selaku anak-anak dalam setiap keluarga. Bahkan ada juga cucu-cucu. Pada masa-masa liburan, kurang lebih 3 hari ke depan, Tuhan menolong setiap kami menikmati hari-hari libur kami, agar kami mampu memaknai hari anugerah-Mu bagi setiap kami. Banyak hal yang akan kami lakukan di hari ini, namun kami manusia terbatas, sehingga kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu, mungkin ada juga yang mengalami kelemahan tubuh, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Baik yang dirawat di rumah masing-masing, ada juga yang berobat jalan, bahkan ada yang sementara dirawat inap di rumah-rumah sakit. Kami membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan
Ibu Emi Baruang, orang tua dari Aris Yunus. Sepupu kakak dari Ibu Maria Siti Hamidah. Ranis, kakak dari Nyonya Aris Yunus. Antonius Sandatoyang, keluarga dari Herman Kula. Hansel, anak kekasih dari Marson Sambo Karaeng. Nyonya Herlina Ruben, Nyonya Rita Bunna, Nyonya Yakob Sirupang, Saudara Silas, kemudian cucu dari Nyonya Sulaiman Siapa. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang juga mengalami kelemahan tubuh. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap keluarga. Uluran kasih, uluran tangan kasih dari setiap keluarga Tuhan berkati. Makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan perawatan dari para medis, Tuhan juga berkenan memberkati. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka semua menjadi sembuh. Berdoa buat mereka yang bersuka cita karena mengalami pertambahan usia atau mengalami berkat-berkat Tuhan yang lain. Ada yang mungkin naik pangkat, naik jabatan, dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita yang dialami oleh setiap anggota jemaat Tuhan. Berdoa bagi mereka yang berduka cita, keluarga Ibu Dorce Saidi atas meninggalnya ibu terkasih di kampung, keluarga Nyonya Simon Hendrik atas meninggalnya kakak terkasih Herlina Payung di rumah sakit Wahidin. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kekuatan iman bagi setiap keluarga, sehingga mereka pun tidak larut dalam duka cita yang dialami. Bapa di surga, sejauh hari ini Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami. Berdoa juga buat para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu pendeta bersama dengan keluarga masing-masing dalam tugas tri panggilan gereja, bersama juga dengan seluruh penatua bersama keluarga, diaken bersama keluarga, para pengurus organisasi intragerejawi, PKBGT, PWGT, PPGT, dan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Tuhan, karuniakan bagi kami semangat sukacita di dalam mengangkat tugas pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tengah-tengah jemaat Silo Campagaya, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa Surgawi, ini doa dan harapan kami. Teruslah Engkau memberkati kota kami, kota Makassar, di mana kami ada dan berkarya. Berkati juga saudara-saudara kami, anak-anak cucu kami yang mungkin jauh terpisah dari anggota jemaat Silo Campagaya di luar kota Makassar. Tuhan juga berkenan memberkati. Ini pengharapan kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.